Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Nana, di channel Guru Kreatif 4.0. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai soal-soal P3K. Bagi teman-teman yang ingin menonton video sebelumnya tentang pembahasan soal P3K ini, silahkan cek di kolom deskripsi. Tanpa perlu menunggu lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Oke, jadi ini merupakan video keempat kami ya, mengenai soal dan pembahasan P3K untuk seleksi 1 juta guru honorer 2021. Nah, sebelum kita lanjut ke soalnya, teman-teman perlu ketahui bahwa bentuk soal P3K itu ada 5 ya. Nah, yang pertama itu kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini adalah kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Jadi ini teknisnya teman-teman di kelas, misalnya seperti itu. Kemudian untuk kompetensi yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Nah, ini kompetensi yang mendasari sebuah karakteristik dari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan kinerja unggul dalam jabatan struktural. Nah, simpelnya ini teman-teman, kompetensi manajerial itu adalah kompetensi misalnya ketika teman-teman memegang suatu jabatan, misalnya jadi kepala sekolah, jadi kepala perpustakaan, seperti itu ya. Nah, untuk yang ketiga, tes bakat skolastik. Ini penalaran di sini maksudnya bagaimana kemampuan teman-teman pada apa sih namanya ya? Materi masing-masing. Seperti kompetensi profesional lah. Nah, untuk yang keempat, kompetensi sosiokultural itu kompetensi yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Dan yang terakhir adalah wawancara. Nah, wawancara ini pertanyaannya dijawab secara tertulis. Nah, itulah bentuk-bentuk soal P3K. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jumlah soal P3K tahun 2021. Nah, sebelumnya teman-teman perlu ketahui bahwa ujian P3K itu berbeda dengan ujian CPNS. Kenapa? Karena pada ujian P3K itu tidak ada seleksi kompetensi dasar. Yang ada hanya seleksi kompetensi bidang atau teknisnya. Adapun paket soal kompetensinya, untuk kompetensi teknik sendiri itu ada 50 soal. Tes bakat skolastiknya tadi ada 40 soal, kompetensi manajerial itu 30 soal, dan kompetensi sosiokultural itu ada 20 soal. Dan untuk paket soal wawancara itu terdiri dari 10 soal. Nah, begitu ya teman-teman informasi seputar soal-soal dari P3K. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soalnya. Nah, kalau latihan soal seperti ini itu yang seperti tes kepribadian ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kita lihat, pada acara malam tirakatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI. Jadi boleh kita garis bawahi, Hari Kemerdekaan RI. Anda menjadi narasumber di sebuah forum tirakatan warga. Jika Anda diberi kebebasan untuk memilih tema yang diuraikan pada acara tersebut, maka Anda akan memilih tema apa? Yang pertama, menengok sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan, dengan alasan untuk memberikan pencerahan kepada warga agar menghargai para pahlawan kemerdekaan. Nah, ini tuh mendekati jawaban yang tepat. Tapi kita lihat dulu option yang lain ya. B. Tegakkan hukum menuju Indonesia Jaya dengan alasan persoalan bangsa Indonesia, terutama budaya korupsi yang lebih banyak disebabkan karena lemahnya penegakan hukum. Tidak terlalu mendekati ya. Tidak terlalu tepat. C. Kesadaran hukum dalam mengisi kemerdekaan dengan alasan agar warga memiliki kesadaran untuk menegakkan hukum dalam mengisi kemerdekaan. Ini juga kurang tepat. D. Peran orang tua dalam mentaati hukum dengan alasan taat hukum adalah bagian dari mengisi kemerdekaan.
dan harus dimulai dari keluarga. Masih kurang tepat bagian E. Warga taat hukum, masyarakat damai. Dengan alasan agar warga selalu taat hukum sehingga perdamaian masyarakat tetap terjaga. Nah, setelah kita melihat keempat option lainnya, ternyata yang paling tepat adalah option A. Karena ini betul-betul merujuk atau sesuai dengan perayaan hari pada saat itu, yaitu Hari Kemerdekaan RI. Sehingga yang perlu ditengok kembali adalah sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan. Karena tidak banyak dari kita yang melupakan bagaimana perjuangan para pahlawan tersebut. Lanjut. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah, ini di sekolah ya teman-teman, antar guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Ini adalah calon-calon jawaban yang benar. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini kurang tepat. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. Masih ada cara yang lebih baik. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Ini juga tidak. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang. Apalagi ini ya. Ini sangat tidak menyelesaikan permasalahan karena kita malah membiarkan dia atau seakan-akan kita melupakan kejadian tersebut. Jadi yang paling tepat tadi adalah membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Kenapa ini yang benar teman-teman? Jadi ini kan masalah antar guru dan siswa, artinya pihak sekolah lain juga ikut terlibat. Jadi dalam mengambil keputusan atau dalam mencari solusi kita harus melibatkan pihak-pihak internal sekolah tersebut. Next, kita lanjut. C. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda. Jadi ini ya, dalam suatu kelompok ya. A. Keluar dari kelompok, ini tidak tepat. Bukan solusi ya, ketika kita keluar dari kelompok jika ada perbedaan pendapat. B. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal. Astagfirullah. Nah, ini juga salah teman-teman. Karena kita sudah merencanakan hal yang buruk. C. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Ini juga calon benar. Kita boleh tandai. D. Menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Masih kurang tepat. Ini ya, kata apa adanya. Seharusnya kita dengan sepenuh hati. C. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Ini juga kurang tepat. Jadi yang tepat tadi adalah C, karena yang saya katakan sebelumnya bahwa kita harus melakukan dengan sepenuh hati. Adapun perbedaan pendapat itu nanti bisa kita bicarakan ya. Next. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? A. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. Betul sekali. Jadi jika ada guru yang menggunakan model ancaman dan pemaksaan itu, sikap kita seharusnya tidak setuju. Nah, karena ini sudah sangat jelas jawabannya, maka option B, C, D, dan E sudah tidak perlu lagi kita baca ya. Karena B itu cuma tidak setuju, cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Next. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Di sini ya. Hal tersebut apa yang Anda lakukan pada rekan Anda? A, ini option A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. Oh, ini kita berarti tidak peduli. Jadi tidak boleh.
B. Menyampaikan kepada wakil kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ini juga kurang tepat, tidak tepat sasaran ya. C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. Ini juga kurang tepat. Kita seperti tidak mempunyai sopan santun ya. D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya. Boleh. E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Nah, ini yang paling tepat teman-teman. Karena ini seolah-olah jika misalnya kita dalam ngobrol dan sharing santai, kita menyampaikan permasalahan tersebut, jadi seolah-olah kita itu tidak seperti mengajari beliau, tapi kita ya sharing-sharing saja ya. Itu jawabannya teman-teman. Next. Pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Jadi intinya ada dana desa ya. Sebagai guru, program apa yang akan Anda lakukan? A. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa tersebut belum ada fasilitas anak usia dini atau AUD. Ini kurang tepat. Jadi maksudnya tidak tepat sasaran teman-teman ya. B. Perbaikan jalan antar dusun, ini juga tidak karena mengingat di sini kita sebagai guru ya. C. Memperbaiki tempat ibadah, ini juga kurang tepat. D. Memberi beasiswa bagi anak kurang mampu, sebenarnya ini bisa. Hanya saja untuk bukan solusi yang paling tepat ya, kita mencari yang paling tepat. E. Pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu, agar kemiskinan menjadi berkurang. Nah, ini tepat. Kenapa demikian? Karena dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, nah keluarga-keluarga yang miskin ini itu dapat memperbaiki hidupnya, ya, dapat memperbaiki hidupnya sehingga nantinya dia ketika hidupnya sudah membaik bisa menyekolahkan anak-anaknya. Seperti itu ya. Maka kita memilih jawaban yang tepat adalah E. Next. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ya ini teman-teman. Datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Sudah teman-teman, ini adalah jawaban yang paling tepat. Jelas sekali ya, kenapa saya katakan menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek. Kenapa saya katakan ini yang paling tepat? Jadi dengan perlakuan seperti ini artinya kita tidak membeda-bedakan derajat, misalnya derajat sosial dari warga tersebut. Padahal di sini dikatakan seorang warga paling miskin di RT. Tetapi dengan perlakuan seperti ini, menyalami tamu, kemudian menggandengnya untuk duduk di kursi yang telah disediakan, artinya kita tidak membeda-bedakan. Nah, karena ini sudah pasti aja dan ini sudah pasti jawabannya benar, maka teman-teman boleh eliminasi option yang lainnya. Next. Oke. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki, ini sisa ya, sisa. Ini bukan siswa, sisa. Anda sering memiliki sisa waktu setelah mengajar. Anda melihat ada teman yang sedang kerepotan mengerjakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Tindakan yang mencerminkan diri Anda adalah A. Kalau diminta untuk membantu, maka saya tidak akan bersedia. Ini salah atau kurang tepat. Karena teman-teman di sini mengatakan bahwa saya tidak akan bersedia, artinya teman-teman tidak berjiwa sosial. Oke. B. Mengerjakan kewajiban Anda yang lain agar tidak diminta. Nah, ini juga. Ini teman-teman mengerjakan kewajiban Anda yang lain itu dengan alasan tidak ingin membantu. Bahwa itu juga menunjukkan sikap yang tidak sosial ya. C. Meminta teman itu untuk istirahat dan menggantikan dia. Nah, ini juga kurang tepat. Karena kita ingin menggantikan beliau mengerjakan tugasnya, padahal seharusnya tidak demikian. D. Memahami kesulitan teman itu dan siap membantu ketika teman itu meminta bantuan.
Nah, ini sebenarnya oke-oke saja, hanya saja masih kurang sosial. Kenapa? Karena nanti kita ingin membantu ketika kita diminta. Seharusnya yang benar adalah kita yang menawarkan bantuan untuk membantu teman tersebut menyelesaikan pekerjaan yang memang perlu dibantu, dan itu ada di option E. Segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu dibantu. Ini option E menunjukkan bahwa teman-teman ini mempunyai sikap sosial yang cukup tinggi. Ya. Oke. Nah, untuk kali ini videonya sampai di sini. Semoga apa yang kami bahas ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Semangat terus belajarnya. Jangan pernah putus asa. Terima kasih dan nantikan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.